Oke, kembali lagi di channel ini. Kita coba untuk melanjutkan lagi sistem pendataan perpustakaan kita, di mana ini adalah serial untuk tugas akhir teman-teman mahasiswa. So, hari ini kita akan fokus ke bagian testing teman-teman. Di video sebelumnya itu saya sudah bantu teman-teman untuk melakukan pembuatan controller, model, dan juga, roots. Sekarang, kita akan coba untuk testing API kita. Kalau nggak salah sih di video sebelumnya itu kita udah coba testing di satu, ini ya, metode ya, kalau nggak salah tuh di get. Jadi ketika saya coba get, maka nanti di sini itu akan muncul nilai yang sudah kita store di dalam database. Oke, kita coba untuk cek di dalam database saya. Di sini itu ada di phpMyAdmin, dan saya coba buka di yang perpus ya. Di bagian admin itu sudah ada ya, di dalam database itu ada namanya admin 2, username-nya admin 2, dan seterusnya. Nah, eee, ini bisa kita lakukan, pause untuk menambahkan data gitu ya. Kita coba tambahkan data. Di sini saya udah ada copy JSON-nya. So, saya benerin dulu posisinya. Oke, untuk yang create add ini nggak perlu ditambahin karena kita akan buat itu secara otomatis dan itu memang sudah dibuatkan secara otomatis. Terus let's say di sini saya tambahin admin, let's say user biasa gitu ya, user satu. Terus di sini saya coba untuk tambahin user satu, emailnya misal user1@gmail.com. Kita tidak memberikan validasi apa-apa di sini, jadi, emailnya itu masih bebas. Sini let's say user satu. Nah, ketika saya lakukan post, di sini katanya inserted ID-nya jadi 3 karena sebelumnya saya sudah melakukan, penambahan, user, atau admin, sorry. Jadi di sini ketika saya get, maka adminnya itu seharusnya mendapatkan ID 3 bukan lagi ID 2 gitu ya. Jadi di video sebelumnya itu saya dapat error panjang gitu kan. Nah, saya stop videonya, setelah itu baru saya coba untuk benerin terlebih dahulu, dan ternyata ketemu errornya di mana. Nah, di sini itu sekarang kita bisa lakukan let's say update gitu ya. Misal saya ambil, user 3 atau admin 3 ya. Jadi ini untuk yang admin, jadi saya lakukan put, ternyata saya nggak mau dia pakai nama user gitu kan. Jadi kita ganti aja admin 3. Sini, saya copy. Saya pastein ke semua yang let's say dia menggunakan nama user gitu ya. Nah, ini saya ganti, ini juga saya ganti. Setelah itu ketika saya, send, maka admin, oh sorry, di sini itu saya masih salah kode nih. Bentar ya, di bagian controller admin, di sini itu update-nya ini adalah admin model ya teman-teman. Oke, setelah itu saya lakukan. Nah, seharusnya teman-teman itu akan dapat kode incorrect arguments to MySQL statement execute, karena yang kita panggil itu adalah admin, ID admin gitu kan. Ya, jadi di request paramnya itu adalah ID admin. Taunya dari mana? Taunya dari roots kita. Roots kita kan di sini manggil putnya itu ID_admin ya. Jadi ya udah kita ganti dulu ke ID_admin. Setelah itu kita jalankan. Nah, ini tetap tidak bisa. Kenapa? Karena, kita lakukan pemanggilan objek seperti ini. Nah, yang kurung kurawalnya itu bisa dihapus coba teman-teman. Jadi dihapus dulu, habis itu di-save lagi, kita ulangin, kita coba jalanin, dan sekarang ternyata sudah bisa nih, affected rows-nya ada satu, artinya ada yang berubah, nih, ceng berubah satu. And then ketika kita jalanin, kita get aja gitu ya, kita get, admin dengan ID 3, maka kita akan dapat yang tadinya namanya adalah user satu kayak gitu kan, kita ganti jadi admin 3 semua. Dan ini ketika saya get all, saya hapus saja ID-nya, maka dia akan berubah gitu. Tadi kan user ya kan.
Berarti sekarang sudah berhasil dan kita lakukan delete. Let's say saya mau hapus yang admin 3 gitu kan. Kita ganti metodenya menjadi delete dan admin deleted successfully dan affected rows-nya 1, artinya sudah ada yang terhapus. Dan di sini ketika saya get admin 3 seharusnya sudah tidak ada. Jadi dia akan kasih message admin not found, dan kalau saya get all maka yang muncul hanya admin dengan ID 1 gitu. Ya, berarti API kita sudah berjalan dengan baik dan kalau nggak salah beberapa, ini ya, kita harus coba benerin dulu kayak misalnya yang di controller anggota ini dia masih menggunakan objek seperti ini, saya coba hapus ya, kita ganti. Dan untuk ID-nya itu berarti kita cek di bagian roots kita, di sini itu, oh dia ID biasa, kira-kira bisa atau enggak, kita lakukan testing. Endpoint kita adalah API anggota, saya lakukan pemanggilan anggota seperti ini, saya get, oke message-nya 0 karena memang tidak ada ini ya, tidak ada data ya, kita coba cek, di sini di bagian anggota itu belum ada, and then berarti untuk get sebetulnya aman gitu ya, kita coba lakukan post dulu. Saya post, data yang kita butuhkan itu adalah, nama, alamat, telepon, email, tanggal daftar. Oke, saya coba untuk copy aja, terus saya paste di sini, saya jadikan seperti ini. Let's say namanya itu adalah, user 1 atau anggota 1 dengan alamat, let's say Jalan Ada, gini ya. Ini saya coba enter. Ini saya hapus, ini saya coba enter, saya jadiin string seperti ini, saya buat teleponnya let's say 08 sekian sekian sekian, terus di sini saya enter. Wih, kenapa nih? Oh ini belum ada ininya ya, komanya. Di email saya coba kasih let's say anggota1@gmail.com. Terus tanggal daftarnya itu let's say, 12 Agustus tahun 1945 gitu. Kita coba tes dulu, mau nggak? Oh value column purpose, oke. Dia itu date berarti let's say saya bikin 12/08/1945. Harus ada ininya ya, bentar, date time itu untuk strukturnya gimana ya? Struktur date time database. Kita coba cek dulu ya, karena ada beberapa ini loh, ada beberapa cara gitu. Date time, ya ini tidak memberikan jawaban. Nah nih kayak gini berarti nih, berarti tahun, bulan, sorry, tahun ini 11/11 naon ieu? Atau 11/11 mah orang juga bingung ya. Oke lah ya, kita coba copy aja, karena tanggal 11 juga ada gitu kan. Dia pakainya strip teman-teman. Set, kayak gini. Oh, nah bisa ya. Oke, berarti, saya coba get sekarang, untuk get berarti udah masuk. Setelah itu kita bisa lakukan pemanggilan by ID-nya. Kita coba cek, unknown ID in where clause. Oke, karena di sini itu kita menggunakan ID anggota teman-teman, jadi kita harus ubah beberapa hal ya. Let's say di bagian modal kita, di sini itu get anggota. Nah ini ya, ini harus kita ubah. Yang ID-nya nggak perlu kita ubah karena dia hanya parameter biasa. Kita coba tes sekarang. Oke, ini udah dapat, berarti ID anggotanya sudah dapat. Terus di sini, kita bisa lakukan update. Kita coba lakukan update. Let's say anggotanya, oh saya mau ganti ini anggotanya jadi anggota 2, emailnya juga anggota 2 gitu kan. Kita tes, ternyata unknown, ID. Oh di bagian SQL-nya tetap balik lagi. Kita coba, ini ya, yang where ID, ini harusnya adalah ID anggota. Oke. Nah ini yang delete juga sama ya, kita langsung aja
pastiin, terus ketika saya jalankan lagi, nah ini udah bisa. Jadi ketika saya get, oke, nah ini udah dapet, dan ketika saya delete, ini harusnya udah bisa, anggota deleted successfully. Jadi ketika saya get lagi, full gitu ya, nah ini udah nggak error, aman berarti API kita yang anggota aman, dan seterusnya begitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman, eee, silahkan ganti terlebih dahulu yang bagian where ID ini, kayaknya banyak yang, masih ID biasa, jadi sesuaikan dengan di bagian apa namanya, database teman-teman ya. Jadi saya ganti dulu di sini ID, mana lagi, where, harusnya sih cuman ada di 3 fungsi ya, yang get by ID, terus 3 update, sama yang delete. Kategori juga sama, oh ini udah berubah ID kategori, peminjaman, ID peminjaman, pengembalian, dan duet stok. Oke, mungkin itu dulu untuk video kita kali ini. Kita lanjutkan lagi, di video selanjutnya, mungkin pembahasan soal, yang buku kategori, karena itu agak sedikit kompleks, jadi saya akan coba siapkan terlebih dahulu materinya agar bisa dipahami lebih mudah. Terima kasih teman-teman, dan jangan lupa untuk terus belajar. Thank you semua.